Setelah kalah pilpres, dirinya belum ke Aceh lagi. Dia merasa emosional, nesu-nesu kalau ketemu warga Aceh itu. Loh gimana ini? Aceh yang memberi suara besar sekali itu ora tahu disambangi sama Pak Prabowo. Tahu disambangi. Didatangi atau ditengok. Halo, ketemu lagi dengan Ngompol, ngopi nih politik bersama Om Begawan. Ini saya mau ngerasain ini Pak Prabowo lagi nih. Ini Pak Prabowo Subianto ini memang politisi yang sudah expired. Maaf loh ini, out of date. Zaman kolonial yang jangankan layak dipertimbangkan. Janjane layak maju ikut kontestasi aja sudah tidak memenuhi syarat. Ya hanya alasan duitnya aja yang banyak karu-karuan ini. Ya juga jabatannya ketua umum partai Gerindra. Nah sekarang tambah didukung Pak Jokowi lagi. Ya makin nggak tahu diri lah akhirnya. Ya bicaranya saat di Aceh kemarin itu loh, yang saya lihat itu hancur-hancuran betul itu. Itu penilaian subjektif saya loh itu. Ya Tuhan memang menunjukkan dia sudah tidak layak sebenarnya dipilih. Harusnya tuh apa sebabnya? Om Begawan bilang begitu tuh karena masyarakat biar paham. Nah, sebelum secara dalam tak sampaikan hal-hal apa yang terjadi Pak Prabowo di Aceh yang terkait pernyataan capres gemoy ini. Gede montok, ya gitulah. Jadi terkenal nih gemoy, jadi gemoy yang isi di sini, orang tua dikatain gemoy lah. Om Begawan ingin menyampaikan ini, rasa duka yang mendalam itu atas meninggalnya Bapak Lukas NMB, itu bekas gubernur Papua, ya mantan petinggi Demokrat di sana itu. Ya atas berpulangnya Pak Lukas, segala urusan kasus korupsi di KPK otomatis gugur. Ya, tutup pintu lah, dikunci. Ya mau bagaimana lagi, memang sudah begitu. Ya semoga saja Tuhan memaafkan semua tindakannya. Memaafkan semua kelakuannya. Atau di akhirat dia masih harus memperhitungkan semuanya. Saya tidak tahu. Yang penting semoga diterima di sisinya Tuhan. Gitu. Ya Om Begawan nggak tahu lah. Ya serasa ngurusi koruptor semarai anyel dok. Mari kita kembali ke topik utama aja. Ini gini. Kemarin itu Pak Prabowo kan ke Aceh dan bilang yang intinya begini nih. Setelah kalah pilpres, dirinya belum ke Aceh lagi. Dia merasa emosional, nesu-nesu kalau ketemu warga Aceh itu. Loh gimana ini? Masa Pak Prabowo nesu-nesu marah-marah emosional kalau ketemu warga Aceh? Loh dia itu sudah posisi bokeh apa gimana, atau bagi kita merasa nggak punya duit. Ya mungkin maksudnya yang bisa dibuat program di Aceh maksudnya mungkin. Ya bilang kayak gitu kok gak malu tuh sama sama warga Aceh. Nek Om Begawan ya wes gak punya muka itu kalau ketemu orang Aceh. Kenapa? Sekarang kita ungkap faktanya. Nah, Ketua Umum Gerindra itu tahun 2014 dan 2019 kan jadi capres. Ya, otomatis Aceh jadi salah satu wilayah yang potensial untuk meraih suara memenangkan Pak Prabowo waktu itu. Dan masyarakat Aceh membuktikan diri menjadi pendukung yang luar biasa bagi Pak Prabowo. Nah, di Pilpres tahun 2014 itu, pasangan Prabowo Hatta, Rajasa itu, suaranya 1 juta lebih loh. Wow, bagus itu. Mengalahkan pasangan Jokowi JK waktu itu. Nah, setelah Pilpres, Prabowo hanya sekali ke sana itu. Waktu jelang Pilpres 2014. Itu ketika peringatan 14 tahun tsunami Aceh. Waktu digulung tsunami itu 14 tahun kemudian. Dan kedatangannya memang buat kampanye. Lah apa benar sebagai bentuk perhatian atas warga yang kena musibah? Lah ya belum tentu tuh. Bila peduli pada masyarakat sana, setidaknya tiap 2 atau 3 tahun hadirlah di sana sebagai ucapan terima kasih karena memang pendukungnya sudah banyak di sana. Termasuk tidak
jelang pilpres tok, mau pilpres tok ke sana nek ora lali. Lalu bagaimana 5 tahun berikutnya? Atau pada pilpres tahun 2019? Pasangan Prabowo Sandi mendapatkan dukungan hampir 60% suara loh di sana. Luar biasa itu. Ya tepatnya 85,59%. Mau tahu berapa suara ke Pak Prabowo itu? 2, juta. 2,4 juta. Luar biasa itu di Aceh itu. Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin hanya dapat 14%, alias keok. Keok geletak banget itu di Aceh itu. Setelah Pilpres 2019, Aceh yang memberi suara besar sekali itu ora tahu disambangi sama Pak Prabowo. Tahu disambangi, didatangi atau ditengok. Dan kelihatannya tidak peduli itu Pak Prabowo. Lah sementara itu walaupun kalah nih, Prabowo masih bisa jadi Menteri Pertahanan. Menhannya Pak Jokowi loh. Ya sudah jadi menteri, lagi-lagi Pak Prabowo tidak pernah sekalipun datang ke sana. Meskipun dia tidak jadi presiden, jadi menhan harusnya akan nilai lah. Sambang ke sana ke Aceh. Dan itu pun lagi-lagi jelang pilpres baru ke sana lagi. Ya ampun. Itu yang jelas. Jika orang yang didukung luar biasa, mudah banget melupakan pendukungnya. Ini faktanya seperti itu. Dibandingkan provinsi lain loh. Warga Aceh merupakan provinsi yang memberi dukungan paling besar. Lainnya aja di bawah 86%. Sumatera Barat hanya 85,92%. NTB 67,89%. Kalimantan Selatan itu 64,8%. Banten itu 1,54%. Di luar itu semua di bawah 60% dukungannya. Pokoknya selama kalah pilpres, dia lupa dengan dukungan-dukungan daerah-daerah yang luar biasa mendukung Pak Prabowo. Apakah nanti bila menang masih ingat? Apa mau dicoba lagi? Memenangkan Pak Prabowo 5 tahun kemudian dilupakan lagi. Lah dukungan sebesar itu saja dilupakan. Nasib masyarakat Aceh benar-benar diabaikan sama Pak Prabowo. Ditambah pengakuan bokek segala macam. Katanya udah nggak punya duit itu. Itu ngomongnya sama warga Aceh loh. Ya merasa malu bila datang ke Aceh tidak membawa program toh. Iya toh. Sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan, memang tidak memiliki program pada provinsi. Ya minimal berkunjung ke pendukungnya lah, nilai, sambang, nengok, bantu warga korban tsunami yang masih kesulitan hidup. Iya toh, ekonominya masih pada rendah itu ya dibantulah. Bila pakai dana APBN sulit mengalokasikan, kan bisa pakai duit sendiri. Pak Prabowo itu kan masih kaya raya toh. Emangnya pasangan Gibran itu benar-benar tak punya duit? Ya ora mungkin. Ya mari kita buka datanya. Ini saya buka datanya, saya baca-baca di media itu. Waktu ikut Pilpres 2014, duitnya Pak Prabowo itu 1,67 triliun alias 1.670 miliar. Oh gila nih. Kayaknya luar biasa. Itu duit semua. Nggak pakai campuran tahun. Lalu saat ikut Pilpres 2019, kekayaannya itu bertambah. Jadi 1,92 triliun atau 1.920 triliun. Miliar. Naik 250 miliar. Mau tahu sekarang berapa kekayaannya Pak Prabowo? Itu naik lagi tuh. Sebesar 2,04 triliun atau naik 120-an miliar itu ora karu-karuan. Ngitungnya piye. Lah kenaikan segitu memang prediksinya sih dari aset yang dimiliki mungkin loh, ada tanah, ada macam-macam lah. Tapi duit segitu buat bantu masyarakat Aceh. Misalnya barang 100 atau 300 miliar kan tidak membuat Pak Prabowo miskin lagi gitu. Lah adiknya kan juga Mas Hasim Joyo Hadikusuma kan juga pengusaha besar tuh. Kekayaannya juga luar biasa itu triliunan. Lah ini menandakan tidak ikutnya Pak Prabowo, ikutnya Pak Prabowo dalam 3 pilpres tidak membuat melarat. Oh nyatanya kekayaannya malah naik terus. Nggak bisa habis duitnya tuh. Tetap aja nambah hartanya. Ini menandakan bila dirinya hadir di sebuah tempat, di kelompok masyarakat, ya nek butuh truk, nek arep pilpres truk gitu.
Pas nggak butuh ya ngapain datang. Ini fakta ini. Mungkin ya ngabisin duit dan nambah ngentek energi. Nah, usia Pak Prabowo sudah 73 tahun, disuruh ke sana kemari keliling ya wis gak kuat loh. Monggo. Ini bagi masyarakat Aceh ini. Sudah Om Begawan tunjukkan rekam jejak Pak Prabowo ke warga Aceh ini. Apa Pilpres kali ini masih mendukung lagi? Dukung saat ini 5 tahun dilalek kemana, dilupakan lagi. Ya monggo terserah warga Aceh ini. Yang jelas sudah ada bukti. Dengan kemenangan hampir 86% saja, enggak dipedulikan warga Aceh itu. Malah rono emang emosi Pak Prabowo. Ini sekaligus bagi warga di tempat lain loh ini. Untuk belajar dan jeli dalam memilih pemimpin. Mana pemimpin yang hanya mau sok dekat, sok akrab saat pemilihan saja. Atau komitmen dan integritasnya benar-benar diperhatikan. Loh Pak Anies itu pernah jadi gubernur loh. Begitu pula Pak Ganjar. Nah, silahkan saling cross check. Yang punya kenalan bahkan saudara baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Apa mereka waktu jadi kepala daerah melupakan wilayah yang kalah? Ya enggak. Apakah daerah kalian itu kalah atau menang? Bisa dicek di Google itu. Lalu ingat-ingat. Apakah mereka masih peduli? Tidak membedakan pada warga yang memberi suara kecil? Ya faktanya memang Pak Prabowo itu sudah lama membeda-bedakan perlakuan itu. Itu juga membuat dirinya kalah dalam 2 kali pilpres. Masyarakat itu sebenarnya sudah banyak belajar, sudah banyak memahami, mengerti, memilih pemimpin yang bekerja demi seluruh warga. Ya mungkinlah segitu dulu dari Om Begawan. Dan jangan lupa perjuangkan bagi kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai perjuangan kita bersama. Perjuangan rakyat yang mau dikadalin oleh sama penguasa. Lambang perlawanan yang tak mau tunduk pada hegemoni, simbol anti nepotisme yang diselubungi oleh dalih-dalih demokrasi. Tetap kritis, tetap pantang menyerah. Nah, salam 3 jari dari Om Begawan. Begitulah ngompol, ngopini politik dari Om Begawan. Sampai jumpa, salam Begawan, dadah.